keperluan offline ataukah online. Kalau online sebaiknya dikerjakan langsung oleh siswa, kemudian dinilai dan diberikan tanggapan oleh guru secara langsung di Canva. Kalau ingin dibuat model offline, luring, maka desain tadi ini siswa bisa download, dicetak, kemudian dikumpulkan di kelas. Tergantung dari keinginan Bapak Ibu, apakah nanti menginginkan siswa harus mengumpulkan secara online melalui Canva, ataukah siswa diharapkan untuk mencetak terlebih dahulu untuk desain tugasnya, kemudian dikirimkan secara luring di kelas ketika tatap muka. Begitu, Bu Indah. Iya, berarti tergantung ini ya Pak Mas Ferry ya, tergantung dari gurunya ya. Kalau mau online boleh langsung kerjanya di Canva, langsung dapat dilihat juga progresnya oleh gurunya. Nah, kalau mau offline juga boleh, nanti berarti tinggal ngupload aja. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Farid, tadi sempat pertanyaan kedua nggak sempat terdengar oleh kami. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya lagi, Pak Farid. Halo, Pak Farid. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ya. untuk pertanyaan kedua tadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi, yang sebenarnya tadi itu kan pada saat kami ingin pada saat kami dimasukkan ke dalam kelas Pak Ferry, otomatis kami itu tidak bisa membuat kelas lagi. Makanya saya bingung juga tadi pada menunya tidak ada yang menyajikan menu untuk membuat kelas, karena kami sudah, apakah kami juga bisa membuat kelas nanti ketika ada di room yang lain, gitu aja Pak. Oke, silakan langsung ditanggapi aja Mas Ferry, mumpung masih diingat nih pertanyaannya. Oke. Baik Pak Farid, untuk membuat kelas kita kita harus ini mendapatkan akun Canva for Education terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita bisa bebas membuat kelas sampai 100 kelas kalau nggak salah. Dengan masing-masing kelas berkapasitas maksimal hingga 3.000 anggota. Wow, luar biasa ya. Kalau satu kelas Iya kan nggak betul. sampai 3.000. Satu Kita sekolah mungkin tuh Mas Ferry tuh. betul, mungkin Sultra Cerdas kapan-kapan bisa membuat challenge di kelasnya yang berkapasitas mungkin sampai 3.000 ini Bu Sampai Indah. 3.000 ya. Betul, betul. Boleh tuh ide-ide bagus tuh. Nanti ada Pak Bahar di sini. Halo, selamat malam Pak Bahar. Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. malam. Mohon maaf Pak Ferry, ini terlambat join ini karena ada Iya, Pak Bahar. Belum dimaafkan Pak, ntar selesai baru dimaafkan. Oke, silahkan disapa-sapa Pak Ferry-nya sambil saya lihat di room chat apakah ada pertanyaan. Wah luar biasa Bapak Ibu malam hari ini ya udah sempat terlempar tadi akibat gempa bumi di room meeting. Malam hari ini bergabung kembali 107 partisipan. Nah, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung masih ada nih Bu Marlian. Silakan Bu Marlian diaktifkan mikrofonnya Bu. Halo, Ibu Marlian, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ibu Haswani, boleh? Silakan, Ibu Haswani. Baik, terima kasih Bu Indah. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja Pak Ferry. Saya sudah punya akun Canva, tapi masih yang menggunakan akun Google, akun pribadi. Kemudian baru-baru ini saya sudah aktifkan akun belajar.id dan saya mau membuat akun Canva yang dapat fasilitas yang premium itu. Saya sudah coba tadi link yang Bapak share, link untuk mendaftar akun Canva for Edu itu. Tetapi setiap saya akses, saya mau daftar, saya selalu dibawa masuk ke Canva yang ada kelas ini Pak, kelas Sultra Cerdas ini. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya saya bisa mendaftar, kemudian muncul menu yang mengharuskan saya memasukkan
sertifikat pendidik dan yang lainnya supaya saya bisa diverifikasi, Pak. Karena beberapa kali saya coba, saya selalu masuk kembali ke Canva yang ada kelas kita sekarang ini yang berlangsung. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Langsung ya, Bu Indah. ditanggapi. Baik. Nah, karena Bapak Ibu sudah bergabung di sini, otomatis Bapak Ibu sudah sudah mendapatkan fasilitas yang premium ya, tetapi sebagai siswa. Nah, untuk Bapak Ibu yang kesulitan mendaftar dan ingin mendapatkan akun Canva for Education, nanti saya akan keluarkan Bapak Ibu dari kelas Ultra Cerdas setelah acara ini berakhir, lalu Bapak Ibu silakan coba kembali mendaftar dengan menggunakan link yang sudah saya berikan tadi. Begitu, Mas Nawi. Iya, berarti udah menemukan jalan ya. Udah ada pencerahan nih dari Pak Ferry terkait masalah atau kendala yang dihadapi oleh Ibu siapa tadi ya? Saya jadi lupa, Ibu Marlina ya. Udah klik icon lower hand lagi ya. Oke, baik. Mudah-mudahan solusi yang diberikan ini bisa membantu. Selanjutnya Ibu Marlian, disilakan Ibu Marlian diaktifkan aja mikrofonnya. Halo Ibu Marlian. Nah, Ibu Sri Handayani ini kembali mengklik icon raise hand. Disilakan aktifkan aja Bu Sri Handayani. Silakan Ya, diaktifkan saja mikrofonnya langsung. Dan sebelum itu Bapak Ibu silakan yang linknya udah di-share oleh Bapak Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Baharudin yang ada di room chat. Silakan Ibu Sri Handayani. ya, terima kasih Teh Umi. Ini saya sudah berhasil membuat kelas. Sudah ada 5 siswa yang gabung. Tapi kok ada yang bertanya, Bu, saya kok tidak bisa gabung, itu kendalanya apa ya Pak ya? Terima kasih. Oh iya, Ibu udah mengambil link, udah di-share ke siswa ya? Sudah buat link, sudah buat kelas saya, terus saya kasihkan ke siswa, ada 5 siswa yang gabung, terus ada 1 siswa yang mengatakan, Bu, saya tidak bisa, saya belum bisa menjawab. Kenapa? Oh iya, oke. Nah, silakan Mas Ferry ditanggapi aja, kira-kira kendalanya apa, 1 orang kok nggak bisa join, yang 6-nya, yang 5-nya bisa. Silakan. Oke. Saya juga kurang begitu paham, Bu ya. Apa yang muncul ketika tidak bisa join? Apakah ada peringatan kesalahan atau mungkin di situ mungkin ada pemberitahuan kenapa si siswa tadi tidak bisa join? Itu yang saya belum tahu masalahnya. Oh iya, saya Begitu, tanya Bu. ya, nanti saya tanya lagi. Terima Oke. kasih. Harus jelas Bu Sri ya, ditanya ke siswanya pada saat kamu klik yang tampil apa tulisannya, biar ditahu masalahnya apa gitu. Terima kasih. Ya, kalau udah ditahu masalahnya nanti memberikan solusinya lebih mudah lagi. Ya, terima kasih Ibu Sri Handayani untuk pertanyaannya. Saya beri kesempatan kembali kepada Ibu Marlian. Silakan Ibu Marlian. Diaktifkan aja langsung mikrofonnya Ibu kalau ingin bertanya. Kemudian di room chat apa masih ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada dari Ibu Gusnaini, Mas Ferry ya. Pertanyaannya gini, jika siswa kita gabungkan ke kelas kita, apakah mereka otomatis masuk kelas kita tanpa harus menginstal dulu aplikasi Canva-nya? Nah, silakan ditanggapi. Iya, sudah otomatis. Jadi sudah otomatis, Bu, ketika kita mengundang siswa, maka tadi saya sudah jelaskan aplikasi Canva ini boleh diinstal, boleh langsung dijalankan melalui web browser.
Jadi kita tidak perlu install di HP. Kalau kita menggunakan perangkat laptop atau komputer atau PC, kita cukup bisa membuat atau membuka alamat canva.com begitu saja tanpa harus install. Nah, siswa yang sudah kita undang ini otomatis akan bisa mengetahui berada di kelasnya. Begitu, Bu Indah. Iya, oke, Ibu Gusna ini udah dapat jawaban jelas nih dari Pak Ferry terkait pertanyaannya apakah siswa itu nggak perlu menginstal. Jadi nggak perlu install ya, begitu klik, nah, kemungkinan dia diantarkan langsung join dengan menggunakan browser. Jadi udah bisa mengerjakan tugas, bisa berkolaborasi juga. Baik, Bapak Ibu, saya cek lagi nih di room partisipan, udah nggak ada yang klik icon raise hand. Ibu Sri Handayani, jika udah selesai boleh klik lower hand lagi, Iya. biar Ada nggak terdeteksi. jawabannya, Teh Umi. Oh, masih mau bertanya? Silahkan. Ini jawabannya itu ada tulisannya terlarang begitu. Terlarang. Iya, Oh ada iya. ya di screenshot sama anak-anak terlarang begitu. Oh, jadi masalahnya ada tulisan terlarang ya yang muncul pada saat siswanya Iya. mau join. Nah, kira-kira masalah seperti ini penyebabnya apa, Mas Ferry? Dan kira-kira solusinya seperti apa? Silahkan, Mas Ferry. Halo? Mas Ferry ini masih termute mikrofonnya. Oke. Aduh, Oh, saya ngomong ke sana kemari ternyata termute. iya. Saya yakin udah banyak yang diomongkan Mas Ferry. Silakan Mas Ferry Iya. diulangi lagi deh apa yang diomongkan yang nggak kedengeran tadi. Silakan. Baik, Bu Indah. Mohon maaf, gini, untuk masalah yang terjadi pada Bu Sri itu mungkin bisa dibuat alternatif yang lain. Kalau tadi misalnya mengundang menggunakan link tautan, maka mungkin satu anak tadi silakan diminta alamat email, kemudian kita undang dengan memasukkan alamat email itu tadi dengan Oh, menggunakan cara yang terakhir. oh iya. Terima kasih Pak solusinya. Nah, itu solusi yang paling tepat tuh, paling bijak. Daripada pusing-pusing, minta aja emailnya, invite langsung via email. Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah udah dapat solusi. Bisa tidur malam ini, Bu Sri ya, dengan tenang. Besok bisa beraktivitas lagi. Oke, terima kasih Bu Sri Handayani buat pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang mengalami kendala yang sama dengan Bu Sri Handayani itu udah mendapatkan solusi juga. Jadi benar-benar berbagi malam hari ini, Bapak Ibu pun tidak bertanya, barangkali menemukan masalah yang sama. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu menyimak mendapatkan jawabannya, dapat ilmunya tentu. Baik, Bapak Ibu, ini waktu udah menunjukkan pukul 10 lewat ya malam hari ini di waktu Indonesia Tengah. Nah, ini berarti waktu kita, oh ini sebelum saya tutup untuk sesi tanya jawab, ada pertanyaan nih yang klik icon raise hand, Bapak Koordinator Sultra Cerdas. Wah, mau reunian nih sama Pak Ferry sekalian mau bertanya. Silakan Pak Baharudin. Sebetulnya saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Sri Handayati tadi ya, yang terkait Oh, gitu ketika ya. Silakan Bapak. Jadi, respon browser itu secara otomatis ya ketika mengakses HTTPS dan tanggal atau setting jam dan tanggal di komputernya itu bermasalah, maka dia akan muncul forbidden ya, atau kadang-kadang tampilan browsernya muncul this link is not safe gitu ya. Ini sebenarnya HTTPS yang secara otomatis memberi respon ketika penanggalan jangankan link Canva ya, itu Google saja ketika misalnya tanggalnya kita tahun hari ini 6 Januari 2022 ternyata mungkin ketinggalan 4-5 tahun yang lalu itu nggak bisa akses.
browser. Jadi itu bisa jadi disebabkan oleh permasalahan di browser, di penanggalan. Hal lain kadang memang di browser komputer itu ada masalah yang sering muncul ketika mengakses SSL-nya. Kadang link is not secure ya, atau forbidden dan segala macam, pesan-pesan ngeblok daripada link HTTPS. Itu yang saya menambahkan barangkali ya dari referensi pengalaman yang kami pernah dapati ketika ada munculnya link forbidden dan lain-lain tuh. Mungkin seperti itu, Pak Ferry. Maaf nih menambahkan saja, Bu Indah. Terima kasih. Benar-benar Pak Bahar, kayaknya saya juga pernah mengalami itu deh. Dan Pak Bahar membantu saya ya mencarikan solusinya. Ternyata browser saya itu penanggalannya udah setahun yang lalu, jadi dia hasilnya forbidden gitu. Tapi Pak Bahar ini menemukan masalahnya, nggak memberikan solusi. Sebelum Pak Bahar out, berikan solusi dulu. Kira-kira kalau seperti itu kayak gimana solusinya? Ya, solusinya berarti harus setting tanggalnya. Harus setting tanggal itu harus akurat sesuai dengan waktu terkini. Update kedua, ya periksa browsernya. Jangan-jangan memang browsernya ada ngeblok akses SSL. Akses SSL itu pertanda kalau di browser, alamat browser itu munculnya HTTPS diketik ya. Kalau umumnya kalau Canva ya sudah mesti dia harus pakai HTTPS ya, atau SSL. Dia nggak bisa akses HTTP saja ya, apalagi ini untuk memang keperluan kolaborasi dalam skala besar dalam bentuk classroom gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Jadi dua yang perlu di cross check, tanggal dan browsernya, apakah benar browser kita itu support terhadap SSL. Karena kadang-kadang memang browser tertentu, saya pernah mendapati malah Google Chrome ya, satu kasus HTTPS nggak bisa akses. Padahal tanggalnya juga cocok. Jadi ternyata di browser juga ada yang seperti entah kena malware atau apa gitu ya. Mungkin seperti itu, Bu Indah. Terima kasih. Oh iya, ternyata ribet ya. Tapi kalau pakai solusinya, kalau misalnya memang masalahnya seperti itu dihadapi oleh Bapak Ibu, solusi yang ditawarkan Mas Ferry berarti kira-kira nggak menghalangi ya Pak Bahar ya. Tetap siswa bisa join kalau gitu ya. Kalau dia menggunakan browser tetap bermasalah. Oh gitu. Tetap Berarti walaupun dimasukkan siswa dengan menggunakan email, ya. Tapi kalau dia aplikasi menggunakan smartphone, seharusnya enggak. Ya, seperti itu. Jadi konteks yang saya bahas adalah masalah browser, bukan pada invite link menggunakan email ya. Kalau dia mengaksesnya di PC, harusnya pindah coba ke smartphone, mestinya bisa gitu ya. oh iya. Berarti itu satu solusi juga tuh. Kalau di laptopnya nggak bisa, coba pakai smartphone. Kalau smartphone-nya nggak bisa, pindah lagi di laptop. Kalau nggak bisa lagi, pinjam aja laptopnya orang gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bahar ya. Wah, benar-benar nih, dua master ketemu nih. Akhirnya banyak masalah, banyak solusi juga. Baik, terima kasih banyak Pak Bahar buat tambahan ilmunya. Bapak Ibu jangan panik kalau ketemu bukan hanya Canva tapi aplikasi-aplikasi lain, dikasih link untuk join tiba-tiba forbidden, ternyata masalahnya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu sudah mengetahui dan tidak lagi bingung-bingung. Sekali lagi mohon maaf buat Bapak Ibu. Wah, ini mau ada lagi pertanyaan dari Ibu Marlian, tapi waktu gini ya. Mas Ferry juga kayaknya harus istirahat. Besok masih mau ngantor. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Nanti kita diskusi di grup juga boleh. Banyak Bapak Ibu guru hebat yang ada di grup yang bisa dan mau berbagi bersama kita. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, maka tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kembali kesediaan Mas Ferry untuk memberikan closing statement sebagai motivasi, inspirasi, mungkin kalimat penutup, pesan dan kesan buat Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini bergabung. Disilahkan Mas Ferry.
Baik, terima kasih Bu Indah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sultra Cerdas yang memfasilitasi pertemuan saya dengan Bapak Ibu guru hebat di malam hari ini. Ya, apabila ada kesulitan-kesulitan itu tentu pasti akan ada, dan kita sekali lagi terhenti oleh waktu karena sudah terlalu malam, dan mungkin diskusi bisa kita lanjutkan di forum yang lain. Dan Bapak Ibu guru, apa yang sudah saya sampaikan itu adalah sekelumit sedikit sekali pengetahuan yang saya punya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Yang pasti saya berharap kita tidak sampai berhenti untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu hakikatnya adalah sepanjang hayat, dari kandungan sampai ke liang lahat. Jadi kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri dengan cara terus belajar dan belajar untuk kesempurnaan dan kualitas yang lebih baik lagi. Jangan menyerah, terus semangat, dan salam merdeka belajar. Saya mengutip dari Kemendikbud. Ya, terima kasih Bu Indah. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Iya, terima kasih Mas Ferry. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang luar biasa, menarik, menginspirasi, memotivasi kita. Jelas dan sangat detail dari Bapak Ferry Lee tentang bagaimana memanfaatkan Canva untuk pembelajaran, ya, terutama Canva for Education. Semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber kita tadi bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, dan tentunya harapannya Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam menunjang efektivitas pembelajaran, efektivitas kerja Bapak Ibu sebagai guru sehari-hari di sekolah. Dan kita doakan Mas Ferry Lee ini diberi kesehatan, nanti bisa berbagi lagi dengan materi-materi yang menarik, berbagi lagi dengan sahabat Sultra Cerdas, menambah pengetahuan lagi, membuka cakrawala kita lagi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa Bapak Ibu ini harus menjadi guru pembelajar. Kita harus terus belajar dan belajar, karena zaman itu selalu berubah Bapak Ibu. Perkembangan teknologi juga mengikuti. Apalagi di era revolusi industri 4.0, memberikan tantangan bagi kita guru untuk selalu harus belajar. Mari kita bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. Tidak ada alasan bagi kita untuk stuck, berhenti meningkatkan kemampuan kita berliterasi dan belajar teknologi. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Mas Ferry Lee, udah sharing ilmu dan pengetahuan yang luar biasa malam hari ini. Sekali lagi Mas Ferry, semoga diberi kesehatan, bisa kembali lagi berbagi dengan sahabat Sultra Cerdas se-Nusantara. Terima kasih pula Bapak Direktur PSMK atas room event meeting webex.com, sehingga Sultra Cerdas malam hari ini bisa menyelenggarakan VCon dan berbagi bersama sahabat Sultra Cerdas semuanya. Terima kasih juga tim Sultra Cerdas yang bertugas malam hari ini, Bapak Koordinator Sultra Cerdas dan Ibu Umi Tira Lestari sudah memfasilitasi kami menggunakan Webex malam hari ini. Walaupun tadi kita sempat terlempar, tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang tetap punya semangat untuk belajar, tetap punya semangat untuk maju menguasai teknologi-teknologi pembelajaran. Terima kasih juga semua ya Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas, luar biasa semangat ingin tahunya, semangat belajarnya, nggak pernah surut, apalagi sampai pupus. Malam hari ini udah bergabung bersama kita menyimak materi dan berdiskusi di Sultra Cerdas edisi awal tahun 2022. Terima kasih juga Sultra Cerdas sudah menyelenggarakan